Oke, ya sudah kita mulai aja ya. Nah, oke, terakhir kita sampai kepada ya sampai pada apa namanya apa namanya itu? Kalau kita ingat ya kemarin itu masalah tetapan gerak ya atau evolusi sistem. Nah, jadi kalau kita punya operator A ya yang bergantung pada ya secara umum bergantung pada x, t dan waktu. Nah, maka evolusinya nilai evolusi ekspektasinya itu akan sama dengan ya nilai ekspektasinya itu akan sama dengan eh, ini ya I per H bar ya ini nilai ekspektasi dari ini H, A ya dihubungkan dengan Hamiltoniannya ya kalau kalian ingat kemarin itu tambahkan dengan do A do T ya. Nah, tapi secara ini kan untuk persamaan Schrödinger yang bergantung waktu ya. Jadi kalau kita punya kemarin H C ya sebentar bukan ini ya kalau kita punya kemarin kalau kita punya ini I H bar do C do T ya ini kan sama dengan H C ini ya kalau kita punya persamaan Schrödinger seperti ini kemarin. Nah, begitu ya. Jadi nanti kita bisa hubungkan nilai A ini dengan operator apapun kalau bentuknya seperti ini. Nah, tapi secara umum nilai apa namanya? Nilai A itu ya tidak bergantung waktu. Ya, secara umum itu hanya bergantung pada X dan P saja, ya. Nah, alhasil kalau begitu nilai ya tentu saja nilai eh, apa namanya? Nilai ekspektasi waktunya dia doa do T itu kan sama dengan ya doa do T itu sama dengan nol. Ya, sebagaimana juga nilai D ya nilai ekspektasi A terhadap DT itu juga sama dengan nol. Nah, sehingga kita punya pasti ya konsekuensinya nilai ekspektasi H, A itu kalau misalkan kita kerjakan terus harus sama dengan nol ya. Nah, jadi eh, nilai H kalau kita kenakan dengan operator A ya dengan A itu adalah operator yang kita definisikan itu harus sama dengan nol ya. Contohnya kalau misalkan kita punya operator A itu adalah operator momentum misalkan ya. Nah, maka kalau kita bisa kerjakan ya H, P ya itu harus sama dengan nol kita uji ya. Nah, ini misalkan H-nya itu adalah eh, nilai H ingat ya, nilai Hamiltonian itu kan sama dengan energi kinetik tambahkan energi potensial ya. Nah, gitu. Terus nah terus ini kan koma P ya, jadi dikerjakan terhadap P gitu. Nah, berarti ini kita kenakan masing-masing ya, kan karena operasi penjumlahan maka operatornya pun dipisahkan P kuadrat per 2M, P tambahkan V, P ya. Nah, maka kita punya di sini ya seperdua M ini bisa kalian keluarkan ini. Nah, ini ya. Ini maka ini jadinya P kuadrat, P. Ya, tambahkan V, P. Ya. Nah, ya, V itu adalah potensial ya. Apa namanya? Apa namanya? Energi potensial. Nah, secara umum kan energi potensial itu kan pasti kan bergantung pada X ya. Nah, di mana di sini V-nya itu kan masih bergantung pada X. Yang namanya potensial itu pasti bergantung pada posisi, ya, bergantung pada posisi. Nah, begitu. Nah, sekarang berarti di sini, ya, maka kita bisa coba cek ya, bagaimana V, P itu secara umum ya. Nah, ini kalau kita punya ini V, P, ya kenakan dengan C, ya. Itu berarti kan ini kan P, min PV kena kena C ya kan dari definisi komutasi kan seperti itu. Nah, ini ya. Nah, di mana nilai P itu kan ini ya min I H bar do X ya, min I H bar do X. Nah, ini berarti ini kan bisa ditulis ya ini kan V min I H bar V do X ya ini min ini ya min min minus minus I H bar
do per do X dikalikan VC begini. Nah, jadi ini bisa ini bisa dijumlahkan ya, min IH bar. Nah, min IH bar V do per do X ya, ini kan plus IH bar ini do ya, ini apa namanya, do V ya. Ini min IH bar do V C per do X ya. Ini kan bisa dipisahkan jadi dua bagian ya. Berarti ini kan jadinya min IH bar V per do X ya, tambahkan IH bar V do ya. Ini kan, oh ya sorry, ini kan kena ke C ya. Ini lupa kata anu nih. Nah, ini kena C ya. Ini kena C, kena C ini. Ya, ini IH bar V do C do X ya. Terus bagian yang V-nya IH bar C do V do X ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya IH bar C do V do X ya. Sehingga kita punya ya, kalau kita punya di sini maka jadinya gimana nih? Maka kita punya ya, kalian bisa lihat di sini V, P C sama dengan IH bar C do V do X. Maka kita punya ya V, P itu kan sama dengan IH bar ya do per ya do V per do X ya, ini. Nah, do V per do X itu kan ya, itu kalau nggak salah sama kayak teorema apa itu ya yang di awal sekali itu ya. Nah, tapi secara umum nanti kalau misalkan dia ya H itu kalau dikenakan dengan P dan X tuh justru nggak nol ya. Nah, sekarang coba dilihat bagian yang ini, bagian suku pertama ini ya, P kuadrat, P di sini ya, P kuadrat, P di situ, yaitu P kuadrat, P di sini ya. Nah, jadi ini kalau kalian tahu ya, ini kan P sama dengan P kali P, P ya. Terus kalian ingat-ingat sifat komutasi ya dari ini. Kalau kalian punya AB, C itu kan sama dengan A ya, B, C tambahkan apa? Tambahkan B, C A gitu ya. Sorry, salah. A, C, B ya. A, C dalam kurung B gitu. A, C dalam kurung B ini. A, C dalam kurung B-nya di luar ya. Nah, sehingga kalau yang ini kalian bisa lihat ya, ini kalian bisa misalkan ini A, ini B, ini C gitu. Maka kita punya di sini ya kan, kebetulan ini sama semua. P, P tambahkan ya V, P, P ya. Secara umum kalau misalkan dua apa namanya, dua operator yang sama itu pasti komut ya. Itu sama dengan 0 ya, sehingga P kuadrat, P itu hubungan komutasinya 0. Ini make sense karena dua operator yang sama ya pasti bisa dibuat persamaan eigenvalue bersama-sama, maka dia bisa dilakukan pengukuran bersama secara simultan, maka dia pasti komut dia. Nah, maka kalau kita lihat ya, maka kalau kita dapatkan ya H, P itu operator H, P ya, operator H, P itu sama dengan apa ya, H, P itu sama dengan ini ya, IH bar do V do X ya, IH bar do V do X. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan sama dengan min PV ya, dimana kan P itu kan sama dengan ya min IH bar do per do X ya. Jadi kan min P, V ya, min PV. Nah, gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya, kok tadi kan Mas Aran kan bilang ini kan selalu nol. Itu untuk operator yang apa? Berarti untuk operator yang selain P dan X ya. Nah, kenapa dia tidak nol ya? Karena nilai P sendiri itu kan namanya momentum, itu kan pasti bergantung pada waktu ya. Kalau kalian ingat ya. Nah, di mana ya nilai P sendiri itu kan pasti bergantung pada waktu. Kalau kalian ingat dari definisi momentum itu kan ini ya. Momentum itu kan ini ya, M dx dt. Jadi secara umum dia pasti bergantung pada waktu. Maka dia secara umum tidak nol ya. Artinya nilai Hamiltonian dan
di sini dengan momentum itu tidak bisa dibuat persamaan eigenvalue bersama-sama di situ. Nah, ya sama juga kalau misalkan kita punya h, x, ya h, x. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana hubungan Hamiltonian dengan posisi. Nah, berarti kalau Hamiltonian dengan posisi ya ya udah hanya kan b kuadrat per 2m plus v ya, koma x ya. Nah, begini. Nah, berarti kita bisa pecahkan dua bagian ya. Pertama sukunya v kuadrat per 2m. Seper 2m ini boleh kalian keluarkan ya. Maka v kuadrat, x ya, tambahkan v, x ya. Gitu. v, x. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan komutasi v dan terhadap x di situ? Ya, v terhadap x. Nah, ya secara umum kita ingat ya, secara umum dia V itu kan pasti bergantung pada posisi. Ya, ingat energi potensial itu selalu bergantung pada posisi, nggak mungkin dia bergantung pada waktu. Maka pasti secara umum ya karena ini ada ketergantungan terhadap x, yang entah bentuk x yang bagaimanapun, setengah m omega kuadrat x kuadrat misalkan, atau misalkan kx misalkan, ya pasti dia komut dengan sesamanya. Ya ini sama dengan 0 ya. Nah, kan bisa coba misalkan untuk energi potensial untuk harmonik sederhana itu pasti komut juga ya. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Ini bagaimana dengan yang ini? Berarti kan yang ini p kuadrat, x ya, itu kan sama dengan ya. Nah, ini tak kasih tahu bagaimana kita bisa mencari ya. Eh, kita bisa mencari nilai operasi P dan X ya, atau X dan P itu untuk pangkat N ya. Itu bisa kalian cari itu. Nah, misalkan aja ini. Nah, ini tak kasih tahu. Jadi nanti kalian tidak tidak cuma mencari X, P saja, tapi kalian bisa generalisasi X, P pangkat N. Jadi nanti untuk N berapapun kalian bisa tebak langsung jawabannya. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, eh, nilai apa namanya, nilai P pangkat N itu kan bisa ditulis gini. Kalau P pangkat N bisa ditulis P pangkat N minus 1 kalikan P ya. Nah, kalian buat ini misalkan saja ini A, ya ini B, ini C gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya ya hubungan komutasi A, B, C ya, kalian ingat-ingat di Fismat ya. Ini berarti kan A kena B jadi C, tambahkan A kena C ya, ini B ya, begitu. Nah, berarti kalau yang ini kita tinggal sesuaikan saja ya. Berarti kan ini jadinya X ya kena P pangkat N minus 1, ini kena ini P-nya di luar, tambahkan P pangkat N minus 1 X, P ya. X, P ini kan sudah kalian kenal dengan baik ya. Ini sama dengan I H bar gitu ya. Nah, berarti kita punya ini ya. Nah, ini kita bisa melanjutkan lagi di sini. Nah, ini nah, X, P pangkat N min 1 ya. Itu bisa dituliskan seperti ini. Maka nanti kalau kalian bisa lanjutkan ya di sini ya. Ini bisa dilanjutkan di sini. Nah, ini kan gini. Nah, sebentar. Ini ya nanti kalau kalian lanjutkan di sini, ya kalian lanjutkan di sini kan ketemu ya. Ini kan ketemu. Nah, ini bisa ditulis gini. Nah, ini kan P pangkat N min 1. Ya, P pangkat N min 1. Nanti kalian bisa lanjutkan, ini kan ketemu ini nanti. Ya kan ketemu, ya I bar ya. I bar N P pangkat N min 1. Nah, kalian bisa coba sendiri. Nah, ini. Gitu. Nah, itu bisa, nanti kalian bisa coba sendiri ya, di situ. Nah, ya kalau kalian ambil N-nya apa namanya, N-nya 2 ya nanti kan kalau misalkan ini kan 1 berarti kan N-nya 2
berarti kan X, P ya. Berarti kalau misalkan misalkan N-nya 2, misalkan X, P, ya X, P kuadrat misalkan. Itu kan akan menjadi gini ya. Berarti kan, oh sorry, kuadratnya di sini. X, P kuadrat di situ. Maka akan menjadi, ini akan menjadi 2 I bar ya. Karena N-nya kan 2, P. Nah, gini, P saja. Nah, sekarang kan yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan ini kan P kuadrat, X ya. Berarti kan, itu kan, kalau kita ingin tahu P kuadrat, X, ya tinggal diminuskan aja. Min 2I bar, 2I bar P di situ. Nah, sehingga kita punya ya, nilai H, X itu, nilai H, X itu kan akan sama dengan min 2I bar P. Ya, secara umum dia nggak komut dia. Ya, secara umum dia tidak komut. Nilai Hamiltonian dengan X-nya. Ya, itu nilai Hamiltonian dengan X-nya. Nah, sebentar, kita lanjutkan dulu. Nah, kita lanjutin yang ini. Nah, ini, ya, jadi nanti bisa kita tahu banyak hal di sini ya. Nanti kita bisa tahu H dengan apapun. Nah, tapi dia komut kalau sesama energinya. Ya, kan kalau misalkan energi, ya, misalkan aja H, V. Ya, H, V. Nah, H, V. Nah, atau kalian nanti bisa coba ya H, X, tapi untuk X-nya itu apa namanya operator yang dinyatakan dalam operator raising dan lowering itu bisa juga itu. Ya kalian nyatakan seperti itu. Bisa dibuktikan dari sana juga. Ya. Nah, H, V ya kalian coba ya. Berarti kan gini jadinya P kuadrat per 2M ya plus V ini V di sini. Nah, dari sini maka di sini 1/2M ya ini P kuadrat, V ya tambahkan eh, ini 1/2M sorry tambahkan V, V ya. Nah, ini tambahkan V, V di situ. Tambahkan V, V. Nah, V, V itu kan pasti 0 ya. Nah, nanti kalian juga bisa cari ini P kuadrat, V itu hasilnya apa. Nah, berarti kan 1/2M ya, nanti bisa coba juga. Berarti kalau P kuadrat per 2M itu kan sama dengan P kena V ya, satunya P-nya di depan, tambahkan ini kurungnya di luar, di P, V di sini ya. Nah, itu P, V itu kan hasilnya yang mana tadi? P, V itu kayaknya apa tadi? Tadi ini ya, min I bar do V do X. Nah, nanti kalian tentukan di situ. Ya, itu hasilnya berapa di situ ya. Nah, gitu kurang lebih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba ini ya. Ini betul ya. Kalau ini betul ya, P kuadrat, V. P, nah, betul ya. Nah, itu. Nah, kalau kalian lanjutkan nanti ketemu ini ya. Ini ketemu ini ya, P, V. Dan itu juga bisa kalian cari nanti. P, V hasilnya apa? Ya, kalau P, V kan berarti kan min I bar do V do X ya. Min I bar do V do X. Gitu. Nah, ini tapi kalau misalkan ini ya, yang ini sekarang bagian yang ini ya, bagian yang ini tadi bagian yang ini misalkan aja ini, sorry, ini misalkan aja A-nya itu kan sekarang X, P ya kan bisa bisa juga ya. Misalkan saja. Nah, gimana kalau misalkan sekarang A-nya itu ya itu kan sama dengan X kali P. Ya, operator posisi dikalikan operator momentum. Ya, nanti kalian coba di sana. Nah, itu nanti jadi satu teorema itu kalau nggak salah. Nah, jadi nah ya, gitu ya. Kalau misalkan eh, berarti apa namanya? Sorry, sorry. Ini dari kita ambil yang nilai yang ini ya di ADT berarti kan di XP DT ya. Nanti kalian bisa temukan itu I bar ya I bar ini nilai ekspektasi ya H, XP itu tambahkan dengan
ya, do xp per do t. Ya, nanti jadi kalau nggak salah nyambung ke teorema Ehrenfest ya, kalau nggak salah itu. Sorry, teorema teorema virial gitu, kalau nggak salah itu. Nah, itu nanti kalian bisa cek itu by hand, bisa kalian cek secara manual, ya, bisa secara manual. Nah, yuk coba kita cek aja, ya kita cek bareng-bareng di sini. Nah, sebenarnya apa namanya masalah masalah apa namanya masalah komutasi itu, masalah formalisme itu sebenarnya sudah selesai kemarin ya sebenarnya. Nah, kita cek aja. Nah, ini ya. Nah, ini suku yang kedua dulu deh ya, suku yang kedua itu. Berarti kan kalau suku yang kedua do xp per do t itu ya. Nah, itu kan akan sama dengan ini ya. eh, X do P per do T ya, tambahkan P do X per do T gitu kalau suku yang kedua. Nah, itu. Nah, sekarang coba cek gini, coba cek yang ini. Nah, coba cek yang ini. Misal yang ini, eh, coba cek H, XP. Ya, sekarang pertanyaannya H, XP itu berapa ya di situ? Ya. Nah, kok kita gunakan H itu sama dengan T plus V. Nah, nanti nanti kita asumsikan ya, kita asumsikan asumsikan bahwa nilai ekspektasi V itu sama dengan nilai ekspektasi V. Ya, gitu. Nah, coba kita cek ini, coba cek bareng-bareng di sini. Kita cek di sini. Nah, oke. Ya, berarti kan H, XP. Ya, itu kan berarti kan apa namanya? T plus V, XP ya, di mana nilai T sama V-nya kan sama ya. Berarti kan di sini kan sama dengan, berarti kan nilai kalau misal ini kan eh, jadinya gini, T, XP ya, tambahkan ini V, XP di situ. Nah, gitu. Nah, nanti kan karena nilai ekspektasinya ini sama ya, pasti nilai T sama V-nya kan juga sama kan di sini kan. Maka kita punya di sini dua kalinya T, X, XP di situ. Nah, oke, kalau kita kembalikan ke perumusan, nanti jadinya gini. Nah, ini yang apa namanya? Yang do XP per do T itu kan akan sama dengan 2 nilai ekspektasi dari T, XP ya. T, XP. Nah, ini T, XP gitu. Nah, tapi ini belum apa namanya? Itu belum dilanjutkan, nanti bisa dilanjutkan di sini. Ini T, XP ya, ini. Terus, oh sorry, ada I per habarnya juga, ada I per habarnya juga. Nah, ada I per habarnya juga. Nah, yang suku yang kedua itu tadi ditambahkan ini ya, tambahkan X, itu tambah X do P per do T, tambahkan P do X per do T di situ. Nah, ya nanti kalian coba lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan ini apa namanya, ini diteruskan, nanti itu bakal ketemu teorema virial ya. Ini teorema virial itu gini, dxp per dt itu kan akan sama dengan ya dua dua gini ya, 2t tambahkan dikurangi dengan x do v do x. Ini dikenal dengan nama apa, teorema virial ya. Ini biasanya ada di termodinamika ya, teorema virial itu gitu. Oke, gitu kurang lebih. Nah, ya jadi nanti apa namanya, nilai H, A ini ya, kalau misalkan dia tidak bergantung apa namanya, tidak bergantung pada waktu, dia komut ya, H, A itu sama dengan 0. Nah, contoh yang lain tuh misalkan ini, misalkan ada tentang operator operator paritas. Ya, operator paritas itu sama kayak
kita melakukan refleksi, ya, refleksi. Nah, jadi kalau kalian punya, misalkan, ya, kalau kalian punya 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 fungsi gelombang, misalkan ya, punya fungsi gelombang itu, nah, fungsi gelombangnya itu gini, ya, fungsi gelombangnya itu gini. Nah, katakanlah gini, ya, maka ini adalah si X, ya. Maka dengan operator paritas, maka sangat memungkinkan apa namanya, fungsi gelombang ini dicerminkan. Ini akan jadinya seperti ini, ya, akan jadinya seperti ini, ya. Nah, maka akan menjadi si, ini kan di sumbu X negatif ya, si min X, ya. Jadi secara umum operator paritas itu, ya, P itu kalau kita kenakan dengan si X itu akan menjadi si min min X, ya. Dan secara umum operator itu mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lain, ya. Ada operator paritas, ada operator translasi, ya, ada operator pergeseran, ya, dan lain-lain, ya. Itu banyak banget, gitu. Nah, gitu, ya. Jadi bayangannya seperti itu. Nah, apa namanya, ya, ini kan katakanlah adalah sebagai fungsi gelombang yang baru, si aksen X, gitu ya. Itu adalah fungsi gelombang yang baru. Nah, secara umum juga bisa kok kalian balikkan, maka Pi kalau misalkan operator paritas tak kenakan pada fungsi gelombang yang minus si min X, itu kan akan menjadi si X, ya. Nah, itu gunanya juga mencerminkan salah, gitu. Gitu. Nah, sekarang bagaimana hubungan ini? Ya, hubungan H dengan operator paritas, ya, hubungan hubungan operator Hamiltonian dan operator paritas ini, ya. Nah, kalau kita mencari hubungan komutasi, kita paling aman kenakan ke psi, ya, karena pi itu kan bekerja pada psi. Nah, maka kita punya di sini, ya, eh, ini ya, maka kan kita punya H pi, ya, min pi H kenakan ke psi. Dan secara umum H, kalau kita H kenakan ke psi itu adalah persamaan Schrödinger, ya, sama dengan EC, ya, gitu. Nah, ini berarti yang depan dulu kena, ya, H kena ke pi C, maka ini pi kena ke H C, ya. Nah, terus ini kan katakanlah si X, ya, ini si X, maka yang ini pi kenakan ke si X dulu, maka kan akan menjadi, ya, ini si min X, ya, dan ini adalah H di sini, ya. Nah, maka yang ini juga sama, ya. Ini kan H kenakan ke C itu kan sama dengan nilai energi, ya, nilai energi dari ini P dikalikan si X, ya. Nah, dengan cara yang sama pasti kalau misalkan kita punya ini, ya, kalau kita punya H kenakan ke si min X, pasti kan yang namanya energi kan kekal, ya. Kan berlaku hukum kekekalan energi, maka nilai energinya pun tidak berubah, gitu. Maka kalau P kenakan ke si X itu kan sama dengan si min X. Dan ini pasti juga sama juga, ya, si min X. Tapi kan kalau dikurangi sama dengan 0, ya. Jadi secara umum nilai operator Hamiltonian dan operator paritas itu bisa kita kerjakan secara secara sama-sama. Kita bisa buat persamaan eigenvalue bersama-sama. Artinya ketika kita merefleksikan fungsi gelombang, maka di saat yang simultan, ya, itu kita bisa tahu nilai Hamiltoniannya dan nilai operator paritasnya bersama-sama, gitu, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Ada juga yang lain, ya. Ada juga yang lain. Nah, kita ada juga masalah operator translasi, ya, operator translasi. Operator translasi itu menggeser artinya, ya. Operator translasi itu operator pergeseran, ya. Jadi, ya, misalkan saja kalian punya apa, kalian punya fungsi gelombang, gitu, punya fungsi gelombang itu. Nah, fungsi gelombang awalnya di sini, ya, katakanlah awalnya di sini, ya. Lalu kalian ingin, ya, kalian ingin
menggeser gelombang ini ke kanan, ya. Gelombang ini ke kanan. Berarti kan kalau menggeser gelombang ini eh, ke kanan, ya, ini kan harus dikenakan dengan operator translasi, operator pergeseran. Maka gelombangnya berpindah ke sini, ya. Nah, secara umum itu, ya, katakanlah ini gelombangnya berpindah sejauh sejauh A, ya, sejauh A. Nah, maka kita punya ini operator, kalau kita punya fungsi gelombang T, ya, kalau kita T, ya, T ini digunakan untuk menggeser gelombang sejauh A, ya. Nah, dikenakan suatu fungsi gelombang Cx, ya. Nah, ini kan kalau di fisika gelombang kan Cx pasti ini kan kalau digeser ke kanan kan fungsi gelombangnya Cx min A, ya. Ya, kalau kalian tahu si X misalkan sin Kx, ya, maka yang ini kan jadi sin Kx min A, begitu. Kx min K X min A, gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi, ya, si X, X min A, ya. Nah, ya, secara secara umum, ya, secara apa namanya? Secara umum itu nilai ini, ya, nilai apa namanya? Pergeseran ini, ya, itu bisa ditulis begini. Ya, bisa ditulis si X dikalikan E pangkat I, ya, I A, ya. Dia digeser sejauh A, artinya dia dikenakan dengan faktor fase di sini sebesar E eksponensial I pangkat eksponensial pangkat IA, ya. E pangkat IA itu sama dengan apa namanya operator operator fase itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi secara umum, ya, secara umum nilai apa namanya nilai T itu kan sama dengan ini, ya. T itu sama dengan ini. Nah, nilai ini kan ini sama dengan nilai T, ya, operator pergeseran. Nah, faktor faktor fase atau faktor rotasi, ya. Kalau misalkan dua dimensi rotasi, satu dimensi itu begini, ya. Nah, sekarang apa ekspresi dari T itu sendiri, ya, nilai ekspresi T itu sendiri. Nah, kalau kita punya T, ya, maka kalau T itu kalau kita kenakan dengan si X, ya. Nah, kalian ingat ya, ekspresi dari Taylor-nya E pangkat IA itu kan sama dengan ini, ya, ini sama dengan ini. Untuk seluruh N, ya, jadi eh, ya bisa dituliskan sorry, E pangkat I min IA, ya, kalau nggak salah, ya, E pangkat min IA itu kan sama dengan ini, ya. Kalau ini eh, min IA, ya, pangkat N, ya, kalian ingat ya nilai apa namanya power seriesnya dari eksponensial kan begitu, ini N faktorial, ya, N faktorial. Nah, ini dn, ya, dn per dx pangkat n situ. Nah, dikalikan si cx, ya. Nah, kan ekspresinya kan seperti itu kurang lebih. Sebentar, ini bisa plus bisa minus, ya, bisa plus itu bisa minus, ya. Bentar. Ini ya nggak apa-apa lah, minus juga nggak masalah. Nah, kalau geser ke kanan kan dia minus, ya, berarti, ya, pangkat minus IA. Nah, itu. Nah, ini jadi kita tahu bahwa d per dx itu kan ada kaitannya dengan, ya, d per dx itu kan kalau kita tahu, ya, p itu kan sama dengan min i bar d per dx, ya. Jadi kita punya di sini d per dx itu kan sama dengan seper i bar dikalikan p di situ. Ya, maka ini bisa kalian tulis. Ya, ini bisa kalian tulis sigma n sama dengan 0 tak hingga ini seper n faktorial, ya. Ini min IA per H bar, ya, bisa tulis begitu. Ini P pangkat N, ya, si X, ya. Nah, di mana nilai ininya itu adalah nilai nilai apa namanya nilai T-nya, ya. Nah, sehingga kita dapatkan generator translasi. Ya, ini adalah pembangkit translasi, ya, yang menyebabkan fungsi gelombang itu bisa bergeser ke kanan sejauh A, ya. T A itu kan sama dengan, ya, TA itu kan sama dengan ini. TA itu akan sama dengan E pangkat, ya, E pangkat min IA per H bar P di situ. Nah, gitu.
Ya, tahu dari mana ini? Kok bisa tiba-tiba eksponensial? Ya, tahu dari sini. Ya, ini ya. T dari ekspresi di sini. T si X ini. Ya, gitu. Ya, bisa dituliskan seperti itu. Nah, terus kalau kalian lihat ya, ini kalau misalkan kalian daggerkan, ya kalian daggerkan di sini, ya kalian daggerkan, ini akan menjadi E pangkat I per A per H bar T, ya. Ada komponen konjugat kan, maka ini kan akan sama dengan T untuk minus minus A. Ya kalau kalian menggeserkan sejauh minus A kan jadinya seperti ini. Ya, maka kalian dapatkan di sini ya sekarang ya. Maka kalian dapatkan di sini ya. Sebentar, ini CCC ini kalau didagger kan artinya positif ya, artinya kan positif. Ini, maka nanti kalian bisa temukan di sini bahwa nilai T itu kan akan sama dengan T ini, T T dagger. Ya, artinya dia bersifat hermit ya, bersifat hermitian ya. Dia bersifat hermitian sih. Ya, hermitian. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ya. Nah, ini tuh eh yang ini, komponen yang ini kalau kalian bingung eksponensialnya, kalian bisa lihat komponen yang ini nih, komponen yang ini. Nah, ini tuh sini sampai sini itu sini sampai sini itu adalah ya, ini adalah eksponensial ya min IA per H bar T ya. Nah, ini sama dengan T A sini ya. Gitu. Ini nanti ini sama dengan ini, dan namanya operator harus bersifat hermit ya. Kalau kalian ingat di situ. Ingat di apa namanya? Ingat di pelajaran yang pertama itu ya. Yang pertama di dalam konteks formalisme formalisme kuantum itu. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca-baca hal ya. Kalian bisa banyak ada juga, dan ini ya. Dan ini nanti kalau misalkan kalian bahas lebih lanjut di sini ya. Nah, ini jadi misalkan saja sekarang gini ya. Misalkan saja aku punya aku punya ini. Nah, sebentar. Nah, misalkan saja aku punya ini ya. Aku punya fungsi apa namanya A ya. Misalkan katakanlah A ya kena ke fungsi gelombang C ya. Itu kan pasti kan ini katakanlah menjadi fungsi gelombang baru, katakanlah si aksen ya, si aksen. Nah, berarti kalau misalkan kita apa namanya, kalau kita lakukan ini ya, kita lakukan ini, misalkan kita lakukan apa namanya, ini kita daggerkan ya, maka kita akan punya si ya dagger ya, ini sama dengan si aksen. Nah, di sini kalau misalkan kita kalikan satu sama lain, ya berarti kan kita punya ya si ya a dagger a ini kalikan si nanti. Nah, ini perkalian dari mana? Perkalian dari a dagger kalian a itu kan harus sama dengan ya apa namanya, matriks identitas I ya. Ini akan sama dengan sorry, bukan. Ini sebentar, ini sama dengan I ya. Oke lah, kita keluarkan itu. Nah, nanti yang ini ya, ini A kenakan ke si itu kan sama dengan si aksen. Ya, berarti kan ada komponen yang si aksen kenakan ke si aksen. Nah, yang ini kan ada kalikan A kan satu ya, maka kita punya si itu sama dengan si aksen kalikan si aksen gitu. Nah, artinya nanti kalau kita lakukan transformasi basis ya menjadi basis yang baru, ya itu apa namanya, nilai inner produknya itu akan kekal ya. Nilai inner produknya itu kan kekal di situ. Nah, oke.
Ya, nah ini ya, sebentar. Ya, eh, ini ya, ini. Nah, kalian bisa lihat ya, buktinya ya, A dagger kalikan A itu kan sama dengan I. Nah, kalau kalian lihat ya, ini kan, ini dagger dikalikan ini kan sama dengan satu ya, kan begitu. Nah, oke. Nah, berarti nanti nilai ini, ya nilai ini, kalau misalkan kita punya ini ya, berarti kita bisa simpulkan di sini, ya kalau kita punya si aksen, ya kenakan ke A, dikenakan si aksen, sorry, si aksen ini akan sama dengan ya si A aksen si, ya. Jadi nanti gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat lagi ya di sini, kalau kita lihat lagi dari apa namanya, ya kalau kita lihat di sini nanti itu kan akan sama dengan ya si ini sama dengan ini eh tadi ya T dagger dikalikan A dikalikan T, ya. Nah, bisa dibuat seperti ini juga. Ya, kalau kalian tuh bisa lihat dari mana? Dari definisi operatornya ini. Ya, dari definisi T di sini. Gitu, ya. Kalian bisa bangkitkan dari sini. Ya. Nah, ini kalau misalkan kalian kerjakan ya, kalau misalkan pembuktiannya aja ya. Nah, misalkan kalau misalkan T dikenakan ke si si itu kan akan sama dengan apa? Kalau T dikenakan si itu kan akan sama dengan balik lagi ke mana? Balik lagi ke sini. Kalau T kena si, ya balik lagi ke sini. Eksponensial min IA per H bar P itu. Nah, yang T dagger kalau kenakan ke si kan akan kembali ke yang ini. E pangkat, nah maka kan E pangkat I kalikan E pangkat minus I kan lenyap ya, jadi habis. Nah, makanya bisa dinyatakan seperti ini. Ya, bisa dinyatakan seperti itu. Nah, ini pembuktian ya, pembuktian. Nah, pembuktian. Nah, ini jadi kalau misalkan si ya T dagger A T si, ya misalkan T kenakan ke si, itu kan akan menjadi ya akan menjadi T dagger A E pangkat IA per H bar T, ya. IA per H bar T, jadi kalian kena ke si, sedangkan T dagger kenakan ke ini akan menjadi itu tadi, ya ini si T, ya. Nah, ini kan apa, ini kan eh, akan menjadi E pangkat min IA per H bar T, ya. Jadi kan A E IA per H bar T ini si gitu. Nah, nanti ya nanti ini ya ini sama ini kan lenyap ya, maka ini kan menjadi ini si, ya katakanlah A aksen di sini, ya ini kan akan menjadi apa namanya eh, A aksen, ya karena ini kan jadi fungsi gelombang apa namanya, jadi operator ini operator, oh sorry, ini yang jadi baru itu yang ini loh, yang ini, sorry sorry, yang si aksennya, ya si aksennya begitu. Nah, oke. Ya, jadi secara umum itu, nanti kalau kalian punya apa namanya, punya A itu bisa dituliskan ini ya, bisa dituliskan ke apa namanya, dituliskan jadi apa? Jadi ini ya, jadi T dagger, ya T dagger AT, ya T dagger A AT. Ya, ini berlaku untuk sembarang, ya untuk sembarang basis, ya untuk sembarang gitu. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat ya, nah sekarang kita membahas hal yang berikutnya. Ini anggap aja sudah selesai ya. Nah, tapi tetap ada hubungannya dengan itu nanti. Nah, kita ingat-ingat masalah representasi, kita nyatakan secara umum dari representasi matriks, ya representasi matriks. Nah, ya secara umum kalau misalkan kita punya A, ya dikenakan ke C, itu kan sama dengan ini, sama dengan ya di mana C-nya itu kan sama dengan kumpulan dari banyak fungsi gelombang kan, dari n-nya 1 sampai tak hingga si n, ya. Maka ini akan menjadi A kenakan ke si 1 tambahkan A kenakan ke si 2 dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita perlu generalisasi masing-masing ini, ya ini dan lain-lain, ya.
Nah, berarti kalau misalkan aku punya A, ya, tak kenakan ke ya C1, itu kan menjadi, nah ini kan akan menjadi eh, banyak kombinasi-kombinasi yang lain. Ya, katakanlah, ya, ini kan, dan ini kan masing-masing basisnya ya, ini basisnya. Itu kan menjadi A11, C1, ya, kombinasi dari A21, C2, ya, dan apa namanya, tambahkan terusnya sampai N1, Cn, ya. Nah, sama juga kalau misalkan nanti kalian kenakan pada kenakan kenapa C2, itu sama dengan A22, ya, A22 C1 tambahkan A22 C2 dan seterusnya hingga AN2 C Cn, ya. Nah, hingga sejumlah n, ya. Nah, terus kalau kita generalisasikan kenakan ke Cn itu akan menjadi ya A1n, ya C1 tambahkan A2n, C2, ya tambahkan dan seterusnya hingga ANN, Cn. Ya. Nah, oke. Tak lanjutkan dulu. Ya, ini kalau jadi secara umum itu kalau misalkan kita generalisasi, berarti kan ya, katakanlah kita punya, berarti kan kita punya J ini sejumlah n, ya, maka kita bisa gunakan sigma dari apa? Eh, dari dari ini ya, dari i-nya, dari I1 sampai n, ya, maka kita punya IJ dari CI, ya. Nah, I itu apa? I itu matriks baris, yang J itu matriks kolom, ya. Gitu. Yang J ini kan berarti mewakili ya matriks kolom, ya. Ini mewakili matriks baris, gitu. Nah, ya, berarti kalau misalkan kalian kenakan ini dari kedua ruas, ya, misalkan kalian kenakan ini dengan ini, ya, kalian kenakan dengan, ya, katakanlah kenakan dengan ini ya, si J kenakan si I dari ruas kanan. Berarti kan yang ini ya sigma I1N, ya, IJ CI CI begitu. Ya. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau ya, atau bukan. Nah, sebentar. Jadi ini ya, ini kan sama dengan, kalau nggak salah ini kan sama dengan, ya, ini kan sama dengan operator, sorry, ini kan sama dengan operator paritas ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini AIJ, ya, AIJ kalau kena ke AIJ kalau kenakan ke CI kan jadinya ini ya ACJ ya. Nah, gitu sih. Ini, nah, oke, sebentar, jangan ambil dari luas itu lah ya. Ini kurang general gitu. Nah, ini tak ambil dari sini aja. Nah, ini tak ambil dari sini aja. Nah, ini tak kenakan dari sini aja ya. CI, ya, A, kena CJ, ya. Nah, berarti yang ini, berarti kan sigma I1 sampai N, ya, IJ. Nah, oh sorry, berarti dari ruas sini ya. Dari ruas kanan sini, berarti kita punya ini AIJ, eh, sorry, ini CI kenakan ke CI. Nah, berarti nilai AIJ itu, ya, dapat dinyatakan seperti ini. Ya, CI, A, CJ, ya. Nah, ingat ya, ini I dan J kan ingat ya, vektor yang ini, kalau misalkan itu kan mewakili apa? Mewakili matriks yang kulon. Yang kulon. Yang ini matriks baris, ya. Berarti kan secara umum kan begini. Nah, ini nanti bisa kalian tuliskan ini ya. Nah, ini yang suku pertama. I itu mewakili baris, ini kolom. Berarti ini baris pertama, kolom pertama. Berarti kan ini C1, A, C1. Nah, jadi yang ini C1, A,
C2 dan seterusnya ya, hingga ya, atau jangan diginikan lah, ini nah, ini kurang anu ya. Nah, ya yang ini, nah, yang ini jadi yang ini kan ini ya. Nah, ini bisa ditulis, bisa digeneralisasi seperti ini. Ya, ini C1 ya, A C1 ya, yang ini baris pertama kolom kedua C1 A C2 ya, dan seterusnya hingga berjalan hingga C1 A C CM ya. Nah, yang kedua yang ini ya, ini berarti kan ini kan baris kedua kolom pertama, berarti kan baris kedua kolom pertama si A ya, si 1, yang ini baris kedua kolom kedua ya, gitu, dan seterusnya hingga si 2 A si CN ya. Nah, ini berjalan terus ya, jadi kan berjalan terus hingga 1 2 hingga N ya, berarti ini kan si N A si 1, yang ini berjalan terus hingga si N A si 2. Nah, berarti kan ini berjalan terus hingga yang ini berjalan terus hingga ini 1 2 berjalan hingga si N. Nah, ini A si N. Nah, yang ini, nah, gitu. Jadi secara umum matriks A itu ya. Jadi secara umum kalau kalian punya persamaan eigenvalue ini AC sama dengan AC, maka secara umum yang ini adalah apa namanya, matriks ya, matriks n kali n ya, matriks n kali n ya. Ini matriks n kali n, dan yang ini itu adalah matriks apa ini? Berarti kan ini kan n kali 1. Yang ini adalah matriks n kali 1 juga ya. Dan pastinya mereka juga harus memenuhi hubungan kelengkapan ya, harus memenuhi hubungan kelengkapan besar ya, harus memenuhi hubungan kelengkapan gitu ya, dan juga harus memenuhi hubungan kelengkapan ya, hati-hati ya. Nah, ini memenuhi ya, nah, hubungan kelengkapan ya. Hubungan kelengkapan tuh gimana kemarin kalau kita punya apa namanya, eigenvektor ya, eigenstate ya, dari CI kenakan ke CI itu harus sama dengan 1 ya, matriks identitas, atau gini ya, ini harus sama dengan 1 ya, gitu. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Nah, sekarang tak kasih contoh misalkan ya, tak kasih contoh misalkan gini, misalkan gini. Nah, tak kasih contoh ini ya, misalkan ini contohnya ini. Misalkan contohnya misalkan ada sistem kuantum ya, misalkan ada sistem kuantum ya, katakanlah gini, A C ya, ini sama dengan A kecil C ya, di mana nilai A itu kan adalah apa namanya, 5 min 2 min 2 2 ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya ini, nanti kita bisa cari eigenvalue-nya ya. Nah, maka kalau kita cari eigenvalue-nya itu caranya gimana? Ya, caranya gini, determinan dari A min AI kenakan ke determinannya itu harus sama dengan 0 ya, determinannya ini sama dengan 0. Dengan itu matriks identitas ya, maka kita punya di sini 5 min A, ini min 2 ya, min 2 ini min 2 min A, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, berarti yang ini kalau kita punya 5 min A dikalikan 2 min A ya, min 4 itu sama dengan 0 ya. Berarti nanti kita punya di sini ya, A kuadrat min 7A plus 6 sama dengan 0, maka di sini kita punya A min 1 A min 6 itu sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita bisa cari
eigenvektornya. Ya, kita bisa cari eigenvektornya. Nah, eigenvektornya. Nah, kalau kita punya eigenvektor ya, nah berarti yang eh, kalau kita cari eigenvektor tinggal kebalikan aja kayak yang tadi itu. Ya, kalau mana tadi persamaan eigennya? Tadi kan eh, AC ya. Nah, sebentar dari persamaan ini ya. Tadi kan kita punya apa tadi? 5 ya, 5 min 2 ya, min 2 2 ya. Kalau kita akan kenakan ke C itu sama dengan AC ya. Nah, berarti kalau ini kita tuliskan ya, ya katakanlah eigenvektor ini adalah ini ya, katakanlah X, Y, kan boleh-boleh aja. Berarti yang ini bisa kita tuliskan ini ya, 5x ya, 5x min 2y, yang ini kan akan sama dengan ya, ini akan sama dengan ax ya, ax karena kan c-nya kan x, matriks x, y, yang ini akan sama dengan min 2x min 2y, jadi kan sama dengan ay ya. Nah, yang ini kalau misalkan kita pindahkan ke kedua ruas ya, pindahkan kedua ruas akan menjadi 5 min ax, yang ini min 2y sama dengan 0, yang ini akan menjadi min 2x plus 2 min ay itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau misalkan a-nya 1 ya, kalau misalkan a-nya 1 ya, kalau misalkan a-nya 1 gimana kira-kira? Berarti kalau a-nya 1 ya udah kita ganti aja. Ya, kalau a-nya 1 kan ini kan, sorry, ini kan dari nilai ini kan bisa A-1, A-6 kan nilainya bisa A-nya 1 atau A-nya A-nya sama dengan 6. Ya, kalau misalkan A-nya 1 berarti tinggal ganti aja. Ya, berarti yang ini nanti yang pertama kita punya ya. Katakanlah kalau kita punya A1 itu eigenvektornya X1, Y1. Ya, eigenvektornya. Nah, ini C1. Ya, atau kalau dalam matriks kan jadinya X1, Y1. Gitu ya. Nah, kita punya berarti yang ini 5x1 min 2y1 sama dengan x1 ya, karena ini ya, ini x-nya diganti x1, yang kedua min 2x1 min 2y1, a-nya diganti 1 ya, berarti sama dengan y1 ya. Secara umum kita dapatkan yang ini akan menjadi 5x1 sama dengan ya, sorry, ini sorry, salah. Yang ini akan sama dengan min 2y1 sama dengan min 4 ya, min 4x1 ya. Yang ini juga sama ya, yang ini juga sama ya, berarti yang ini, oh sorry, ini plus ya, ini plus. Ini plus ya. Sorry, ini plus sama min ya tadi, sorry, ini kan ini plus ya, ini min 2x plus 2y. Berarti yang ini juga sama ya. Berarti yang ini nanti min 2x1 sama dengan min 2y min min, min 3y1 ya harusnya ya. Min y1 min 3y ya. Nah, berarti kan secara umum gimana? Secara umum kita punya ya, C1 itu kan sama dengan X1, Y1, dan hubungannya apa? Y sama X kan hubungannya dua kalinya ya. Berarti kan X1 2x1. Ya, berarti ini kan bisa dikeluarkan X1-nya 1, 2 ya. Dan ini kan harus ternormalisasi ya. Ini kan harus ternormalisasi. Nah, kalau kita normalisasi berarti jadinya gimana? Harus sama dengan 1 ya. Berarti yang ini akan jadi X1 bar 1, 2. Ini X1 dikalikan 1, 2 harus sama dengan 1 ya. Berarti yang ini jadinya X1 kuadrat, ini 1 plus 4 sama dengan 1. Berarti kan kita punya apa namanya, eigenvektornya X1 sama dengan seperakar 5 ya, seperakar 5. Nah, gitu. Nah,
Dengan cara yang sama juga untuk yang apa namanya, untuk misalkan A-nya sama dengan 6. Ya, untuk A-nya sama dengan 6, maka kita punya ya X1. Nanti eigenvektornya adalah X2, Y2. Atau kalau kita nyatakan dalam C2, itu kan jadinya X2, Y2. Ya. Nah, berarti dengan cara yang sama juga. Nanti yang ini, nilai A-nya ini kita ganti 6 ya. Berarti kita punya 5X1 min 2Y1. 5X2 kurangi 2Y2 sama dengan 6X2. Dan ini min 2X2 tambahkan 2Y2 itu sama dengan 6Y2. Ya. Nah, ini secara umum kita dapatkan di sini. Secara umum kita dapatkan di sini ya. X2 min X2 sama dengan Y2. 2Y2 ya, atau ya gini ya, berarti kita punya eigenvektornya C2 itu kan sama dengan tadi X2 Y2 ya, berarti X2 nya kan sama dengan min 2 Y2, ini Y2 ya, yang ini berarti kan Y2 min 2 1, berarti kan, dan ini kan harus normalisasi ya, berarti kita carikan Y2 nya, berarti ini kan akan sama dengan 1, maka kita punya di sini ya Y2 bintang, ini min 2 1 ya, harusnya sama ya, ini Y2 min 2 1 sama dengan 1, berarti kita punya apa namanya, kita punya ini ya, Y2 kuadrat sama dengan 4 plus 1 sama dengan 1, berarti Y2 jadi salah ya, ini Y2 nya kita punya berapa, seperakar 5 gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kita dapatkan eigenvektor C2 itu kan sama dengan seperakar 5 ya, tadi min 2 dan 1 ya. Nah, kita kita dapetin tadi yang ini kita dapatkan ya, C1 kita dapatkan seperakar 5 1 2 ya. Dan ini harus memenuhi hubungan apa? Hubungan kelengkapan. Ya, kita cek. Kalau dia memenuhi hubungan kelengkapan, maka jawaban kita benar. Ya, jawaban kita benar. Nah, itu ya, kalau dia memenuhi hubungan kelengkapan. Berarti hubungan kelengkapan tadi gimana? Ya, hubungan kelengkapan itu, kalau misal hubungan kelengkapan, ya cek hubungan kelengkapan. Ya, berarti kita cek ya, ini ya, sigma I-nya 1 sampai 2 ya. Ini CI, nah ini CI itu harus sama dengan 1. Nah, kita cek di sini ya. Nah, berarti kan CI-nya berjalan ya di sini ya. Berarti kan ini C1 kena ke C1 ya, terus yang C2 ya, kalian cek itu. Nah, itu C2 kena ke, kan I kan sama-sama I ya, berarti kan C2 kenakan ke C2 itu harus cek ya, harus sama dengan 1. Nah, kita cek sekarang ya, berarti kan yang satunya apa, seperakar 5 ya, C1 nya tadi kan ini kan apa namanya, ini kan bera ya, berarti seperakar 5 1 2 2, yang ini dikalikan seperakar 5 1 2, yang ini tambahkan juga seperakar 5 min 2 1 seperakar 5 min 2 1 ya, berarti ini jumlahkan ya, berarti kan ini seperlima kali seperlima, seperakar 5 kali seperakar 5 seperlima ya. Nah, ini 1 kali 1 1, yang ini 2, ini 2, ini 4 ya, yang ini seperlima ya, yang ini berapa ini, yang ini 4 min 2 1 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, berarti ini seperlima, ini 1 tambah 4 5, 2 tambah min 2 0, 2 tambah min 2 0, 4 tambah 1 5 ya. 5 bagi 5 kan 1 semua ya, berarti kan ini 1 0 0 1, ini kan sama dengan matriks identitas ya, matriks identitas yang nilainya 1, berarti kan hubungan kelengkapan terpenuhi ya, berarti jawaban kita benar di sini. Nah, sekarang coba ya, kalau kalian lihat secara umum ya, di sini
kita dapatkan dua persamaan berarti kan secara umum kan. Yang pertama ini cek ya 5x1 min 2y1 sama dengan x1. Yang kedua min 2x1 tambah 2y1 sama dengan y1. Yang kedua itu 5x1 min 2y2 sama dengan 6x2. Ini 2 ya. Yang ini min 2x2 tambah 2y2 sama dengan 6y2 ya. Nah, ya kalau kalian lihat ya, persamaan ini tuh bisa digabungkan sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini. Ini katakanlah ini A ya, ini A, ini yang A gitu. Ya. Yang A sama A itu kan bisa dibuat matriks sendiri di sini. Ya, bisa dibuat matriks sendiri, yaitu bisa kita buat. Nah, ini jadinya 5 min 2 min 2 2 ya dikalikan apa? Dikalikan ini x1 x2 ya y1 y2 y2 ya kan bisa dibentuk seperti ini ya, yang ruas kiri ya, ini yang A. Nah, yang ruas kanan yang bagian B juga sama. Kalau kalian bisa cek ya, kalian bisa cek ini B. Nah, ini katakanlah ini B ya, ini yang A, ini B, itu kan akan sama dengan ini. Tapi yang ruas kanan ini bisa dibalik ya, x1 x2 y1 y2 itu sama dengan yang ini 1 0 0 6 ya. Belum mas kok bisa gitu, ya udah kalikan aja masing-masing, ini kali ini kan sama dengan yang ini ya. Terus yang min 2 5 kalikan x2 5x2 min 2 y2 kan bisa digabungkan. Nah, kalau kalian lihat lagi, tadi kan ini kan sama dengan ya, ini kan sama dengan apa namanya A ini tadi ya. Nah, katakanlah kumpulan dari eigenvektor itu kan sama dengan C ya tadi ya. Dan ini kan adalah A, dan ini apa ini? 1 0 0 6 ini kumpulan dari apa? Ini pasti 0 ya. Karena ini kan yang ini kan cuma S1 Y1 X2 Y2. Nah, ini kan kumpulan dari eigenvalue-nya ya. Kalau kalian lihat itu, ini kumpulan dari eigenvalue-nya. Ya, kalau kita bisa lihat ini adalah nilai A kecilnya tadi ya, atau A diagonal ya, hasil diagonalisis A itu adalah eigenvalue-nya. Berarti kalau kalian punya nanti C itu akan sama dengan C itu akan sama dengan A ya, itu akan sama dengan ini C ya, ini C dikalikan matriks yang terdiagonalisasi ini ya, matriks yang terdiagonalisasi itu. Nah ya gitu. Nah, dengan C itu apa? Nah, C itu kumpulan dari eigenvektornya tadi. Ya, X1, Y1 tadi kan seperakar 5 ya. Ya, X1, Y1 tadi berapa tadi? 1, 2, yang X2, Y2, min 2, 1 tadi. Kan gitu. Nah, dari sini, nanti kalian bisa tulis ya. Dari sini itu, kalian bisa tulis nanti, ini kalau misalkan dari ruas kiri, tak kenakan dengan C min 1, A, C. Nah, ini kan juga sama ya, C min 1, C, A, diagonal. Nah, ingat ya, kalau di dalam matriks ya, inverse-nya dikalikan C-nya itu kan sama dengan matriks identitas. Ya, matriks identitas. Ya, matriks identitas itu kan matriks yang nilainya 1. Ya, matriks yang nilainya 1. Ya, maka kalian punya nanti A diagonalisasi itu akan sama dengan C min 1, A, C. Ya, jadi secara umum kalau kalian ingin mencari nilai eigenvalue, ya ini kan kumpulan dari eigenvalue, ya kumpulan dari eigenvalue, ya kumpulan matriks eigenvalue, ya. Jadi yang ini A1, ini A2, ya ini 0, 0, ini kan kumpulan dari eigenvalue, ya. Kalian harus lakukan proses diagonalisasi di sini, ya, begitu. Nah, oke, gitu ya. Nah, sekarang coba tak bahaskan ini ya, kan masih dengerin betul-betul ya. Nah, karena nanti fisika kuantum itu nggak mungkin sampai sini ya, nggak mungkin sampai sini. Aku berani taruhan ya. Nah, ini aku punya buku Griffith di apa namanya, buku Griffith yang jilid 3 ya, yang nggak ada problem setnya di yang di jilid 2. Aku nggak tahu ada apa enggak ya.
Ini kalian dengerin baik-baik ya, yang mau masuk apa namanya, yang kalau kalian mau mewakili UNER di Onmipa ya. Jadi aku ini mengadakan ini bukan cuma jangka pendek, tapi untuk jangka panjang juga ya. Nah, kalian kalau misalkan ketemu soal seperti ini, misalkan, ya sebentar. Nah, misalkan Hamiltonian ini, ya Hamiltonian, ya Hamiltonian. Ini katakanlah H itu sama dengan epsilon, ya. Ini epsilon dari ini satu, ya, min 2 2 ini tambahkan ya 1 2, ya tambahkan 2 1, ya. Nah, kalau kita disuruh mencari, ya tentukan nilai eigennya, ya nilai eigennya, ya, dimana nilai 1 2 itu masing-masing ya basis yang bersifat ortonormal, ya basis ortonor ortonormal, ya basis yang sifatnya ortonormal. Nah, gimana cara mencarinya? Ya, nah berarti ini kan kalau misalkan kalian lihat di sini, ya kalau kalian lihat di sini, ini kan Hamiltonian itu kan sama dengan operator ya. Nah, kalau kalian punya HC itu kan sama dengan EC, ya operator. Berarti kan kalian bisa tebak, pasti ini matriks yang sifatnya n kali n. Tapi n-nya berapa? Kalian lihat di sini. Karena di sini pasti karena ini cuma ada dua keadaan ket 1 dan ket 2, maka ini pasti matriks 2 kali 2, ya. Lalu berapa ket satunya? Ya, ket satunya ya ini kan pasti ini sistem dua keadaan, ya. Jadi nanti kalau kenakan ke C, ya, ke eigenstate C pasti hanya 2 kali 2, dan kita tahu nilai C-nya itu pasti ini ya, A1 tambahkan B2. Nah, ini nilainya kan AB, ya. Nah, pasti kalian bisa tebak di sini nilai ket 1 di sini kan sama dengan 1 0, ya. Ini 0 1, ya. Ini 0 1. Nah, oke, maka kalian bisa tuliskan ya di sini nanti yang berarti nilai H-nya itu berapa berarti? Ya ini H, ini kan tadi kan E, ya. Ini apa namanya? Ket 1 dikalikan berat 1. Berarti kan yang itu yang ini kan apa namanya? Sorry, ini salah ya. 1 0. Ya, yang ini berapa ini? Yang ini 1 0. Salah salah. Ya, salah ya. Ini 1 0. Ini dikalikan berat satunya itu 1 0, ya tambahkan 1 ini yang ket 2, ya ket 2 itu 0 1 dikalikan 0 1 tambahkan ini tadi, ya tambahkan itu ya 1, ya itu kan 1 0, ya 1 0 0 1, ya. Nah, ini yang ket 2 itu 0 1, ya 1 0, ya dikurung. Nah, ini kalian harus cari ini berapa ini, berarti kalian bisa tebak ya ini ini kan cuma ada matriks yang satu ini doang ya. Ini kan jadinya satu kali satu kali 0 0 0 kali 1 0 0, ya. Nah, yang ini kalian bisa tebak ini, berarti yang ini 0 0 0 1, ya. Yang ini tambahkan berarti ini kan 0 1 0 0, ya. Yang ini tambahkan 0 0 1 0, ya. Kalian bisa tebak itu. Berarti yang ini kalian punya nanti ini sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 1, ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 1, ya. Terus yang ini 0 tambah 1 1, ya ini 1 dikalikan E. Berarti yang ini akan menjadi semuanya E, ya. Nah, ini E. Nah, gitu. Nah, sekarang berapa nilai eigenvalue-nya? Ya, nilai eigenvalue-nya. Nah, berarti nilai eigenvalue-nya pasti berkaitan dengan energinya nanti. Ya, karena tadi kalau kita lihat dari persamaan eigennya itu ini E,
C, ya, di mana sket C-nya itu sama dengan A, AB. Ya, berarti kita punya nanti determinan H dikurangi nilai E dikalikan matriks identity itu harus sama dengan 0. Ya, maka kita punya di sini E min E besar, ini sama dengan E, sama dengan E min E besar. Determinannya harus sama dengan 0. Ya, maka kita punya ini nanti sama dengan, ya, kita punya E min E kuadrat min E kuadrat sama dengan 0, maka kita punya ini, ya, E kuadrat min 2E tambahkan E kuadrat min E kuadrat sama dengan 0, ya, maka kita punya E kuadrat, ya, ini E min 2E itu sama dengan 0, berarti nilai eigenvalue-nya bisa 0 dan nilai eigenvalue-nya bisa 2E, ya, berarti sistem dua keadaan ini punya energi 0 dan punya energi 2E, ya. Nah, ini soal dari buku Griffith edisi 3 ya. Aku nggak tahu di edisi 2 ada apa enggak. Nah, sekarang bagaimana dengan eigenvektornya? Ya, berarti kalau misalkan nilai E-nya itu sama dengan 0, maka nanti kalian punya itu, ya, dari persamaan eigenvalue-nya tadi, H, C itu sama dengan E, C sama dengan ini. Ya, maka yang pertama, ya, yang pertama itu ini ya, yang pertama itu ini, sorry, ini betul ya. Oh, sorry, astagfirullahaladzim, ini E, ini yang E, nah, ini E kecil, ini E epsilon, ini salah ya gue ya, maaf. Ini yang ini berarti kan ini epsilon, nah itu salah ya, ini salah, ini coret, ya, berarti yang ini itu benar, yang ini tuh benar E, ya, sorry, yang ini tuh benar E, yang ini tuh benar E ya, benar E, ini E min 2. Nah, ini baru yang pertama, nilai energinya bisa 0, nilai energinya bisa 2 epsilon, ya, energinya bisa 2 epsilon. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti kan nilai H-nya tadi berapa? Nilai H-nya kan E kecil semua ya, E kecil semua. Ini, ya, ini cat C, ini sama dengan 0 ya, cat C. Nah, berarti kalian punya nanti ini kan dimana nilai C-nya kan sama dengan AB tadi, ya, berarti kan ini AE tambah BE itu sama dengan 0 ya, tanpa kita cek yang ini juga sama. Berarti hubungannya apa ini? Berarti kan ini yang ini juga sama, AE tambahkan BE itu sama dengan 0. Maka kita punya nanti hubungannya sini nilai A sama dengan minus B, ya, ini juga sama. Nilai A sama dengan minus B. Maka kita punya eigenvektor yang pertama itu harus apa namanya? A, B, maka nilai A-nya kan sama dengan A, ini minus ini kan sama dengan minus B, ya, ini B, ya, gitu. Terus maka jadinya gimana berarti? Berarti ini B-nya bisa kalian keluarkan, ini minus 1, ya. Maka kita harus cari normalisasinya, C1 ini, maka kita bisa dapatkan B-nya berarti kan. Di sini B star min 1 ya, ini kalikan B min 1 sama dengan 1. Berarti kan ini B kuadrat 1 tambah 1, berarti kan 1. Berarti nilai B-nya sama dengan 1/2 ya, berarti kalian punya nanti C1-nya itu sama dengan 1/2 ya, min 1 ya. Nah, kalau misalkan yang kedua, berarti yang kedua nilai energinya sama dengan 2E. Berarti kan langsung aja ya, langsung aja aku buat di sini ya. Berarti kan ini, ya, E, ya, ini AB ya. Yang ini kan sama dengan 2E AB ya. Berarti yang ini kita punya AE tambah BE. Ini kan sama semua ya, 2E A. Ya, yang ini AE tambah BE sama dengan 2E B. Berarti yang ini kita punya BE sama dengan 2E sama dengan EA ya. Berarti ini sama dengan AE sama dengan EB. Berarti secara umum A-nya sama dengan B. Ya, berarti yang kedua
ya, yang kedua itu kalian punya nanti nilainya itu kan sama dengan, ya, katakanlah A11. Nah, kalau kalian normalisasi ini, ya, itu harus sama dengan 1 masing-masing. Berarti kalian punya nanti, ya, nilai nilai apa namanya? Ini A, ya, ini 1, ini 1 harus sama dengan 1. Berarti kan di sini ini A, ya, ini A kuadrat 1 tambah 1. Berarti ini sama dengan 1. Nanti A-nya sama dengan seperakar 2. Ya, berarti kalian punya nanti si 2 eigenvektornya sama dengan eigenstate-nya sama dengan 1, 1. Ya. Nah, jadi secara umum kita punya, ya, si 1, si 2. Yang satunya seperakar 2, 1, ya, ini seperakar 2, 1-1, ya. Nah, nanti kalian bisa nyatakan ini sebagai kombinasi dua keadaan itu bisa, ya. Kalian bisa nyatakan ini sebagai kombinasi dua keadaan itu bisa. Nah, oke, ya, tentu saja ini harus memenuhi apa tadi? Memenuhi relasi kelengkapan. Ya, kalian bisa cek relasi kelengkapannya. Ya, I-nya 1 sampai 2, ya, si I, ya, si I. Nah, ini berarti kan gini ya. Seperakar 2, ya, sisa si sorry, sorry. Ini si 1 tambahkan si 2 get si 2. Ya, berarti ini seperakar 2, yang ini kan 1, ya, 1 tambahkan, ya, sorry, ini kebalik, ya, ini kebalik, ini yang 1-1, yang ini 1, 1, ya, berarti yang ini ini seperakar 2 juga, ya, seperakar 2, berarti yang si 1 itu yang -1, ya, ini -1, yang ini 1, 1, 1. Nah, yang ini jangan lupa ada seperakar 2-nya juga. Ya, ini kan perkalian outer product, ya. Setengah, ini 1 semua, ya. 1-1, bukan, sorry, bukan 1 semua, ini 1, 1. Ini setengah, ya, ini 1, 1, 1, 1. Ya, berarti ini setengahnya tak keluarin. Ya, 1 tambah 1, 2, -1 tambah 1, 0, 0, 2. Berarti ini kan 2 bagi 2 kan 1. Ya, 0, 0, 1. Ini sama dengan, ya, matriks identitas, ya, sama dengan I. Ya, berarti, ya, sudah gitu aja, ya. Nah, berarti ini kita sudah bisa dapatkan banyak hal dari formalisme. Ya, pertama karakteristik eigenvalue yang sudah pernah kita bahas. Ya, dia harus Hermite, ya. Nanti sebenarnya ini ada yang kurang, yaitu dia harus uniter, tapi nanti kalau bisa kalian coba, ya, bukunya cari aja sendiri. Nah, kita sudah pernah bahas eigenvalue ini, ya, karakteristik ininya harus apa? Harus Hermite, ya. Terus operatornya kita sudah pernah, operatornya harus apa? Harus Hermite. Dan eigenvalue yang berasosiasi dengannya harus real, ya. Dan nilai fungsi apa namanya, eigenvektor atau eigenstate atau swavektor si ini harus ortonormal, ya. Nah, yang terakhir ini kita bahas bagaimana menyatakan representasi operator itu. Secara umum dia bergantung pada secara umum dia dapat dinyatakan dalam matriks, ya. Gitu. Udah, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku akhiri?